to explain why I interviewed the respondents. So first, Kak Abdul Cafe, the owner of Future, from Kendua, Tegal Mulia, yaitu Kecamatan Gambaran. I choose to interview Kak Abdul Cafe because I'm one of Future customer and I admire them as young entrepreneurs who always prioritize customer service and product quality. I wanted to learn from their experience and to be inspired by how they manage their business and deal with challenges such as difficulty in obtaining premium matcha powder. For the second, it's Pak Darno, the owner of Warung Siomay from Jalan Raden Bata, Gedung Paruk Tukuala, Kecamatan Gambaran. I choose to interview Pak Darno because I really like the taste of his siomay and I'm interested in understanding more about local small food businesses. By interviewing him, I gain insight into challenges like low sales during the rainy season and the importance of maintaining stock to meet customer needs. So the last one is Papa Aryono, the owner of Papa Kos from Jalan Sunan, Bonang nomor 34, Tukuwalu, Kecamatan Gambaran. I selected Papa Aryono as a respondent because I will be living in the Kos in the future and it's important for me to understand the issues and responsibilities between Kos owners and tenants such as electricity bill management and behavior rules. This interview helped me learn how a cost business is managed and the expectations for a comfortable living environment. Terima kasih. Selanjutnya, aku akan jelasin permasalahan dan latar belakang dari 3 UMKM yang aku interview. Permasalahan yang pertama, penjualan menurun saat tempat usaha sepi karena sedikit pembelian datang langsung. Yang kedua, hujan menyebabkan pembeli berkurang sehingga penjualan menurun dan aktivitas usaha terhambat. Yang ketiga, cuaca tidak menentu membuat penjualan menurun karena belum ada layanan penjualan online. Latar belakang, kenapa saya memilih UMKM ini? Karena saya diajak teman dan sering ke sana. Dan untuk tempat tersebut ada di Gor Satria, Purwokerto. Halo teman-teman semuanya, nama saya Shaka dari Kongo. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Fakultas saya Ekonomi dan Bisnis, Prodi Management. I want just to explain just a little bit about my interview that I got with some students. The first problem that I found is that the students have difficult to find healthy food, and about it we suggested that we can create a restaurant in which we will find healthy food. Apart from that, we found that some sellers also can get some problems, which are first, they are difficult to get some customers because maybe they are not adapted to use some app that can help them to find customers. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dan permasalahan dari narasumber yang saya wawancari. Yang pertama yaitu Warung Bu Eni. Permasalahannya persaingan yang semakin hebat dan banyak pelanggan di hari Sabtu yang sedikit. Latar belakangnya, karena Warung Bu Eni ramai setiap hari, banyak mahasiswa UMK yang makan di sana, terutama para cowok. Alamat Warung Bu Eni yaitu di Jalan Tegal Mulyo, Gang 2, RT 4, RW 5, Rebu Kembaran, Banyumas. Yang kedua, toko Busina. Permasalahannya, toko sepi atau sudah lama berinan semenjak corona. Banyak bersaing yang lebih canggih seperti penjualan online. Latar belakangnya, karena Warung Busina terlihat sepi pembeli, jadi kita mewawancarinya dan tahu penyebab toko itu sepi. Alamatnya di Jalan Dukuwalu, RT 1, RW 10, Dukuwalu, Kecamatan Kembaran. Yang ketiga, Kusuma Kos. Permasalahannya, penghuni kos yang nakal dan suka pulang malam. Jika penghuni kos telah membayar uang kos. Latar belakang, alasan saya memilih Kusuma Kos karena dekat dengan area UMP dan kosnya bagus-bagus. Alamatnya di Jalan Kampus nomor 4, RT 5, RW 4, Dukuwalu, Kecamatan Kembaran. Sekian dari saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan latar belakang dari orang-orang yang saya wawancarai.
Yang pertama ada Kawinda. Jadi Kawinda ini sulit mencari dan mendapatkan bubuk matcha yang premium dan kurang banyak pengunjung karena jalannya sedang diperbaiki. Latar belakangnya saya sering ke sana dengan teman saya karena terkadang sepi. Alamatnya di belakang UMP. Yang kedua ada Pak Darno, tukang siomay. Jadi masalahnya Pak Darno ini kurang mendapat banyak pengunjung saat musim hujan. Latar belakangnya saya sering ke sana dengan teman saya. Alamatnya ada di Raden Pata, Kedung Paruk, Dukuwalu. Yang ketiga ada Ibu Eti. Jadi permasalahannya Ibu Eti kadang suka lupa bayar listrik. Latar belakangnya teman saya kos di sana. Jadi saya sering main di sana dan membuat tugas di sana. Alamatnya di Jalan Sunan Bonang, nomor 34. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan permasalahan dari jadi orang-orang yang saya wawancarai. Yang pertama itu ada warung DKW. Permasalahannya adalah customer yang kadang sepi dan ramai serta di stop. Alasan kenapa saya memilih DKW karena saya sering datang ke DKW dan untuk alamat DKW ini ada di belakang UMP. Dan yang kedua itu ada Majestic Hub. Permasalahan itu adalah sama dengan yang pertama, yaitu customer yang kadang sepi dan ramai. Dan alasan saya memilih Majestic Hub sendiri karena saya juga sering mengunjungi Majestic Hub. Dan untuk alamat Majestic Hub sendiri itu ada di Jalan Gerilya Barat, lebih tepatnya di Keluaran Jalan Baru Insinyur Soekarno, patokannya sebelah Bumi Tanjung Elok. Dan yang terakhir, ketiga itu ada warung makan Mbak Intan. Masalahnya itu adalah kadang ada beberapa orang yang tidak membayar atau lupa akan makanan yang dia ambil, dan juga masalah parkiran yang sedikit sempit. Lalu alasan saya memilih itu karena saya sering datang untuk makan di kedai Mbak Intan ini. Dan untuk tempat makan Mbak Intan ada di belakang UMP. Sekian dari saya. End of flashback.